Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi Bapak Ibu terkait jabatan kepala desa. Jadi berbagi informasi bagaimana perpanjangan jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Ini yang sering diperbincangkan Bapak Ibu terkait dengan pasal 118 ya, Undang-Undang Desa yang terbaru yaitu nomor 3 tahun 2024. Nanti kita akan coba kupas ya Bapak Ibu terkait dengan pasal 118 ini. Untuk itu silakan nanti Bapak Ibu disimak sampai selesai. Bapak Ibu, berawal dari adanya beberapa pertanyaan yang salah satunya ini dari sahabat YouTube kita, Bapak Ibu. Tolong jelaskan apakah 2 kali menjabat berturut-turut. Ini maksudnya gimana? Tolong jelaskan apakah 2 kali menjabat berturut-turut. Maksudnya mungkin bagaimana yang dimaksud dengan 2 kali menjabat berturut-turut itu, mungkin begitu ya. Lalu bagaimana calon kepala desa sudah 2 periode tapi ada jedanya 1 periode. Apakah bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa? Tolong jelaskan. Kira-kira begitu pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan pertanyaan ini nanti ada jawabannya, dan jawabannya mungkin nanti di pasal 118 di angka berapa atau di huruf apa. Karena di pasal 118 ini Bapak Ibu ada beberapa item ya yang nanti perlu dijelaskan. Baik Bapak Ibu, ini pasal 118. Pada saat undang-undang ini berlaku, tapi sebelum ke sana Bapak Ibu nanti tolong Bapak Ibu mohon untuk masukannya, koreksinya apabila nanti ada hal-hal yang perlu diperjelas ya, silahkan nanti mohon kiranya berkenan untuk ikut memberikan tanggapan ya di kolom komentar begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini itu mengena begitu ya, artinya sesuai dengan apa yang diharapkan di undang-undang ini begitu Bapak Ibu. Yang pertama ini yang huruf A ya Bapak Ibu, pasal 118 huruf A. Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Artinya begini Bapak Ibu, kalau dari pernyataan ini pendapat admin ya Bapak Ibu, nanti silakan kalau memang dikoreksi ya kalau memang kurang pas. Jadi bagi Bapak Ibu yang pernah menjabat menjadi kepala desa 2 periode dan setelah itu selesai masa jabatannya, kemudian tiba-tiba ada undang-undang baru ini begitu ya, yang terbaru, maka ini bisa mencalonkan diri lagi 1 periode. Karena bahasanya di sini kepala desa dan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku, artinya selesainya sebelum undang-undang ini disahkan, maka itu ada kesempatan 1 kali lagi, 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Oke, itu yang huruf A. Kemudian yang huruf B Bapak Ibu, kepala desa dan anggota BPD atau badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Jadi untuk yang huruf B ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu atau kepala desa yang sekarang sedang menjabat, ini di periode kedua ini ya. Jadi periode pertama sudah selesai, di sini bahasanya periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Jadi kalaupun misalnya undang ini sudah disahkan dan masih ada sisa untuk menyelesaikan, kemudian undang-undang ini mulai berlaku, terus diselesaikan dulu, dan itu ada kesempatan untuk mencalonkan diri lagi 1 periode lagi. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian
yang huruf C. Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga, itu Bapak Ibu, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. Artinya, kepala desa dan BPD yang sedang menjabat ini pada periode ketiga ini menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai undang-undang ini. Artinya, untuk yang ketiga ini, misalnya baru menjabat 4 tahun, berarti masih ada waktu 2 tahun lagi ke depan gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi kira-kira begitulah tafsirannya dari huruf C ini gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak terlalu salah. Kemudian yang D, kepala desa yang sudah terpilih. Jadi kepala desa terpilih tetapi belum dilantik. Nah, maka jabatannya mengikuti undang-undang ini gitu. 8 tahun ya. 8 kali 2 ya, karena ada periode. Jadi 16 tahun. Jadi kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, maka jabatannya itu mengikuti yang terbaru. Satu periodenya berarti 8 tahun. Ya, begitu. Jadi jelas ini ya, yang D ini jelas. Artinya tidak terlalu membingungkan lah gitu. Kemudian yang E ya. Ini huruf E, kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jadi yang berakhirnya di bulan Februari 2024 ini bisa diperpanjang. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jelas ya? Kemudian ini jelas nih. Jadi kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Tuh. Kemudian yang F, perangkat desa, ya ini perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, sebagai PNS ya. Perangkat desa yang berstatus sebagai PNS melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya penempatannya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, jelas ya. Oke, itu ya Bapak Ibu terkait dengan pasal 118. Mudah-mudahan pertanyaan tadi ini bisa terjawab tadi dari penjelasan yang kita bahas ya, pertanyaan ini. Jadi kalau bunyi pertanyaannya seperti ini sebenarnya masih bisa 1 periode lagi ya begitu. Karena di sini 2 kali sudah menjabat, bagaimana calon kepala desa yang sudah periode tapi ada jedanya. Nah, berarti ini masuk di poin berapa? Yang mungkin yang A ini ya. Yang A. Ya 2 periode ya sebelum undang-undang ini diberlakukan, maka bisa 1 periode lagi. Kalau lihat kan ada jeda di sini. Ya, gitu. Nah, itu saja Bapak Ibu terkait dengan tadi perpanjangan masa jabatan kepala desa termasuk BPD Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pasal 118 ya Undang-Undang Desa. Begitu sekali lagi, apabila paparan ini kurang jelas, silakan Bapak Ibu tolong dibantu ya untuk memperjelas di beberapa pasal ini. Dan silakan untuk diberikan masukan begitu. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat Abin bagikan. Terima kasih ya, semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi Bapak Ibu yang sedang menjabat atau yang akan mencalonkan kepala desa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.